Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah pemirsa, kita bahas soal pemerintah yang melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengimbau agar anak-anak itu tidak main game dalam platform Roblox karena dinilai mengandung unsur yang membahayakan perkembangan psikologis anak. Ya, jadi kalau kita lihat nih, Valen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini mengeluarkan himbauan anak-anak untuk tidak memainkan game Roblox. Karena di games ini dinilai banyak adegan kekerasan dan dinilai ini bisa berbahaya bagi perkembangan psikologis anak. Dan Mendikdasmen Abdul Muti menyebut anak-anak belum mampu untuk membedakan realitas dengan fiksi. Jadi mereka nanti cenderung bisa meniru adegan-adegan yang ada di game ini. Agak ketat karena banyak sekali di antara game-game itu yang satu tidak mendidik, kedua agak terlalu keras untuk kalangan anak-anak di bawah usia gitu ya, dan penggunaannya, pemanfaatannya saya kira juga perlu diawasi ya, jangan semua kalangan kemudian bisa memanfaatkannya secara bebas. Belajar bikin game dan sebagainya. Dan di dalam Roblox itu kan juga mereka ada tim untuk moderasi. Karena kan ini kan platform ini kan sebenarnya untuk segala umur. Jadi pihak Roblox sendiri juga ada tim untuk moderasi sebenarnya. Tapi memang sih pasti ada lah ya, mungkin 1, 2, 3 game yang maksudnya game dewasa tapi lolos dari moderasi mungkin aja ada belum. Belum ada rencana, belum ada rencana sampai nanti ada kita lihat, kita evaluasi, kan ada Dirjen Ruang Pengawasan Digital yang terus memantau. Itu belum ada penyampaian dari Dirjen tersebut, nanti kita lihat. Jadi gimana sebenarnya dampak bermain game berlebihan? Kita akan bahas pemirsa. Ada psikolog pendidikan anak dan remaja Glory Siagian dalam segmen analog. Anda tanya psikolog, jangan lupa berpartisipasi dengan scan QR Code yang ada di layar kaca. Ya, nanti kami akan bacakan komentar-komentar Anda ataupun pertanyaan Anda. Kita langsung sapa. Selamat pagi Mbak Glory. Selamat pagi. Oke, halo. Mbak. Baik, terima kasih Mbak Glory sudah bergabung bersama kami. Tadi kita sudah bahas, ini ada himbauan untuk anak-anak tidak bermain game seperti Roblox ini. Katanya nanti bisa adiksi, kemudian ada dampak psikologisnya dan segala macam. Tapi kalau kita melihat dari satu sisi dulu deh, adiksi. Nah ini ciri-cirinya anak-anak yang sudah teradiksi dengan game itu seperti apa sih biasanya? Ya, biasanya anak-anak yang sudah kecanduan sama game itu mereka pingin terus main game, kemudian mereka juga tidak menikmati lagi ya kegiatan-kegiatan di luar bermain game. Mungkin mereka juga jadi tantrum ketika disuruh menghentikan untuk bermain gamenya. Mereka sampai susah tidur, tidak mau bersekolah, tidak mau melakukan hal-hal yang sebenarnya merupakan kewajiban anak ini untuk dilakukan begitu. Jadi hal-hal itu yang biasanya muncul pada anak-anak yang mungkin punya kondisi kecanduan game seperti itu. Oke. Ini kita ada yang bertanya juga ya Jason di ya. sosmed ya. Mbak Glory kata gini, tergantung sudut pandang masing-masing orang tua. Yang perlu diperhatikan utama bagi anak umur 13 tahun ke bawah pastinya durasi penggunaannya dibatasi dan peran orang tua itu mendampingi anak untuk bermain di luar, kata Rian Faidil. Apa jawabannya Mbak Glory? Ya, saya sih setuju ya bahwa sebenarnya games itu kan jadi bagaikan dua mata pisau ya. Satu hal mungkin dia jadi negatif, satu hal ada sisi positifnya. Tapi memang pengawasan dari orang tua itu sangat penting, terutama buat anak-anak yang masih di bawah umur begitu. Jadi perlu sekali orang tua untuk bisa memisahkan, oke, game mana sih yang sebenarnya cocok buat dimainkan sama anak-anak dan gimana yang sebenarnya anak-anak di bawah umur dan mana yang sebenarnya belum bisa begitu. Seperti salah satu mungkin contohnya game Roblox nih ya. Sebenarnya kan kalau dilihat dari game Roblox sendiri cukup menunjang daya kreativitas, kemudian anak-anak juga bisa menciptakan gamenya sendiri gitu ya. Tapi kalau di sisi lain ketika anak-anak yang belum dalam range umur itu untuk masuk dalam komunitas yang salah, akhirnya menjadi negatif begitu. Jadi pengawasan penting. Mbak Glory, jadi orang tua harus gimana mengawasinya? Nah, itu ya. Sebenarnya orang tua tuh perlu sih tahu ya. Pertama tahu apa sih game Roblox tuh apa yang sedang dimainkan sama anaknya. Kemudian dia juga harusnya bisa lihat permainan mana yang sebenarnya cocok, anak yang umur berapa dan harusnya terpapar gadget tuh berapa lama begitu. Yang saya rasa itu tergantung juga dalam proses pengasuhan begitu ya. Baik, kalau Mbak Glory kan tadi mengatakan sebenarnya dalam game Roblox ini juga bisa mengasah kreativitas. Tapi kalau pandangan dari Pak Menteri Mendikdasmen menyatakan bahwa ini tuh nanti anak-anak bisa
cenderung tidak bisa membedakan mana realitas dan juga mana yang fiksi. Nah ini bagaimana nih Mbak, benar-benar bisa memberikan pengertian ke anak bahwa mungkin ada adegan-adegan perang-perangan di situ yang kemudian itu tuh hanya fantasi saja, itu kemudian tidak bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Itu gimana caranya Mbak? Iya, karena memang pada umur tertentu anak-anak itu kan masih kesulitan ya untuk memproses gitu ya dan membedakan adegan ini adanya di internet ataukah kita bisa aplikasikan keluar gitu. Apalagi dengan anak-anak yang zaman sekarang mungkin mereka berpikirnya instan ketika merasa tidak nyaman, kemudian mereka langsung melakukan sesuatu begitu ya sesuai dengan apa yang dilihat di dalam games. Jadi orang tua perlu sih duduk bersama, kemudian juga banyak berbicara pada anak bahwa ini tuh kalau misalnya kejadiannya di nyata kira-kira apa sih bisa kita lakukan begitu ya, kasih tahu tentang pelatihan pemecahan masalah, tentang decision making gitu, kenapa kamu pilih untuk memecahkan nih si waktu berada di dalam dunia Roblox, kenapa pilih pakai senjata ini, kenapa harus ini gitu ya. Jadi membantu juga buat orang tua untuk melihat alur berpikir anak, kemudian membetulkan kira-kira mana nih yang saya mesti intervensi supaya anak saya jadi tidak memiliki pemecahan masalah yang negatif. Oke, jadi sebenarnya ada kan dampak positif dari bermain Roblox untuk anak-anak. Nah, Mbak Glory setuju nggak kalau seandainya pemerintah nanti mau membatasi atau mungkin saja melarang yang namanya Roblox ini bisa dimainkan atau diakses oleh anak-anak? Iya, saya sih sebenarnya melihatnya gini ya. Sebenarnya pemerintah kan punya PP nomor 17 tahun 2025 tentang bagaimana menciptakan ruang aman buat anak gitu. Sebenarnya sudah tertuang di sana. Saya pikir perlu buat pemerintah untuk strict gitu ya. Mana sih game-game yang seharusnya boleh dimainkan anak di bawah umur 13 tahun, mana yang 14 sampai 16 dan mana yang sudah 18 tahun. Kalau kita bisa mengontrol di sana akan sangat membantu sih buat para orang tua. Tapi kalau menghapus secara keseluruhan, saya rasa masih ada hal lain gitu ya yang bisa kita lakukan gitu daripada menghapus secara keseluruhan. Oke. Ada hal lain yang bisa dilakukan. Kalau ini bisa dilakukan nggak? Jadi ada komentar nih Mbak dari Agus Rakasiwi. Main game kalau diatur jamnya bisa jadi baik buat inspirasi kreativitas. Asal ortu ikut main katanya biar nggak gaptek. Itu bisa dilakukan nggak? Bisa jadi solusi nggak sih sebenarnya? Sebenarnya boleh ya, apalagi kan sebenarnya ketika orang tua ikut bermain tuh kan membantu bonding juga ya. Kadang kan kalau mungkin zaman dulu kita jalan-jalan pagi gitu ya, tapi sekarang bonding bersama orang tua, anak bisa dibangun dengan bermain game bersama sehingga kita bisa tahu anak kita main sama siapa, dia mainnya seperti apa yang muncul dalam alam pikirannya, begitu. Iya, aku setuju loh karena ada rekan saya juga ya Mbak namanya Leonard Samosir yang juga main PUBG bareng anaknya. Itu juga bagian dari bonding keluarga kan dan mencegah supaya anak gak kecanduan kan. Betul sekali gitu. Yang penting adalah dibatasi dan kemudian didampingi sih menurut saya. Oke, dibatasi dan juga didampingi. Tetap harus ada bondingnya juga ya Mbak ya dalam kehidupan realnya begitu ya. Terima kasih Mbak Gloria telah bergabung sama kami. Ini mungkin juga bisa jadi inspirasi untuk orang tua di luar sana yang anaknya mungkin sudah kenal game supaya mungkin ikut belajar juga main game ya biar bisa bonding ya. Roblox, wah banyak dan bonding. Orang tua nggak gaptek. Terima kasih Mbak Glory. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.